Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala at-ta'akhi fihi wa fi talabi mardatihi min aqwa أسباب الاتصال بسعادتنا في هذه الدنيا وفي تلك الآخرة. اللهم يا رب أدم صلواتك وسلامك على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد من علمنا كيفية الاتصال بثوابه وأجره في هذه الحياة إلى تلك الحياة، وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمتنا أدلائنا إلى أسباب سعادتنا في هذه الدنيا وفي تلك الآخرة، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, begitu pula yang kami muliakan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, terkhusus kepada seluruh jajaran takmir Masjid Musalla yang hadir, khususnya Masjid Baitul Islam, dan segenap para pengurus Majelis Taklim Aliyah dan seluruh para jamaah putra putri yang senantiasa, mudah-mudahan dengan kehadiran kita bersama-sama di salah satu rumah Allah, khususnya di Masjid Baitul Islah ini, Allah menjadikan kita orang-orang yang mencintai karena Allah, orang-orang yang masuk dalam perkumpulan yang menjadi tujuan inti agar dicintai oleh Allah. Dan semoga hubungan ini insya Allah selalu melekat di dunia, di alam barzah, dan kelak nanti di akhirat, agar bersama-sama memasuki surganya Allah bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tujuan kita mengadakan majelis taklim bukan hanya sekedar mencari ilmu. Kalau untuk mencari ilmu, ilmu bisa didapatkan walaupun kita di rumah. Apalagi dengan media sosial saat ini yang sudah menyebar kemana-mana. Duduk di rumah, kita bisa menjadi orang pandai, orang berilmu. Dengan membaca sering-sering karya-karya para ulama, kita bisa menjadi orang alim. Dengan mendengarkan nasihat-nasihat bahkan di dalam mobil kita saat kita sedang duduk santai di rumah, insya Allah kita dapat ilmu. Tapi di atas kita hadir majelis taklim semacam ini, bukan hanya kita mencari ilmu, tapi kita menjalin ukhuwah Islamiyah. Allahumma salli ala Muhammad. Menjalin ikatan yang sudah diikatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhil Mahfuz sebelum kita diciptakan oleh Allah.
Ikatan apa ini? Bukan ikatan nasab. Ikatan ama ini apa ini? Bukan ikatan organisasi. Ikatan apa ini? Bukan ikatan yang namanya kaitannya tentang partai atau politik, betul. Tapi ikatan abadi selama-lamanya yang dilambangkan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini diantara maksud terpenting adanya majelis taklim. Selain ilmu yang kita dapatkan, kita bisa ta'aruf, bisa saling mengenal, bisa saling menyapa, bisa saling salam-salaman, bisa saling curhat, bisa saling tukar pikiran, kumpul bersama-sama. Naj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Aku jadikan qabilah, aku jadikan suatu qabilah di dunia ini, ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Tujuannya apa? Lita'arafu, agar salah satu di antara kalian saling mengenal. Lah bagaimana kita pengen mengenal kita nggak pernah ke masjid? Bagaimana antara kita pengen kenal kita nggak pernah hadir majelis taklim? Seandainya nggak pernah bersama-sama zikir, nggak pernah bersama-sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya fulan innalillahi wa meninggal dunia, gak ngerti kalau fulan meninggal. Kenapa? Gak pernah ketok, gak pernah kelihatan, gak pernah muncul, gak pernah hadir. Bagaimana kita bisa mengenalnya? Bahkan salah kalau tujuan sholat berjamaah hanya sekedar mendapatkan nilai 27 derajat. Salah. Kita faham di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan selisih berapa? 27 derajat. Ada riwayat bi 25 darajah, ada riwayat 25 derajat. Monggo jenengan perhatiaken nas hadis. Haruskah kita ke masjid? Tidak. Ini hukum. Haruskah kita sholat? Tidak. Yang penting pokoknya sholat berjamaah. Di rumah sama 27 derajat, di kantor sama, di luar masjid, dalam perjalanan, selama rabtul ma'mum bi sholatil imam ada, hubungan sholatnya makmum dengan imam ini ada, maka tetap mendapatkan nilai yang namanya 27 derajat. Lalu kenapa ada masjid kok lalu? Lalu kenapa ada musola di sekitar kita? Untuk apa ini? Bukan sekedar untuk pahala 27 derajat, tapi untuk saling mengenal satu sama lain. Sungguh aneh kadang-kadang ada orang datang dari rumah masuk ke masjid, pulang sampai ke rumah nyapa orang tidak, nyopo betul Mbak, senyum enggak, metotok isi, salaman kayak enggak. Subhanallah, 5 waktu datang ke masjid untuk apa? Karena pendapatku beda, madhabku ini, organisasiku ini, partaiku ini, benderaku ini, kostumku alia, ngoten. Gak payu ngoten itu dari alia, gak payu, gak laku. Saya pakai senyum, salaman. Ini diantara hikmah tertinggi yang ada di dalam sholat kita berjamaah 5 waktu. Apa
apalagi dengan kehadiran kita bersama-sama, kita hadir karena di dalam diri kita ada ikatan dengan teman-teman kita, yaitu ikatan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari ini keterangan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum termasuk kesempurnaan imannya orang mukmin kalau sebelum dia mencintai kebaikan yang dimiliki oleh orang mukmin lain. La yu'min, syarah hadisnya imanan kamilah, belum mendapatkan iman yang sempurna. Yang kita bahas iman yang sempurna, kalau sekedar iman, walaupun tidak sholat, maaf, walaupun tidak puasa, walaupun tidak zakat, walaupun tidak ngaji, walaupun tidak jamaah, selama di dalamnya ada la ilaha illallah, statusnya adalah orang yang beriman. Yang kita bahas adalah kesempurnaan suatu iman. Bagaimana meningkatkan kualitas iman yang ada di dalam diri kita, sedangkan iman itu tidak tampak, tidak kelihatan, karena ini urusan hati, diaturi oleh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencintai segala bentuk kebaikan yang dimiliki oleh saudara yang lain. Lihat hadis Kanjeng Nabi, li akhihi, kepada saudaranya. Saudara secara khusus masuk, kerabat secara khusus masuk. Secara umumnya setiap ada orang di dalamnya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walaupun nasabnya beda, walaupun pola pikiran partainya berbeda, politiknya berbeda, kalau selama di dalamnya ada la ilaha illallah, masuk dalam kategori li akhihi, saudara kita. Tetangga senang jamaah, kita wajib senang. Tetangga senang majelis taklim, kita wajib senang. Ada orang lain di luar Gresik, kita lihat di videonya, kita lihat mungkin di medianya, masya Allah ibadahnya, taatnya, ilmunya. Bukti keimanan kita, kita harus mencintai. Berarti kalau dibalik, kalau ada orang benci orang mukmin, kenapa? Monggo dijawab, kok menang kabeh? Monggo diunjuk ini. Kalau ada orang cinta dengan orang lain karena kebaikannya saja, iman kita naik. Iman kita naik setiap kali ada kebaikan dari manapun, kita melok senang, melok bahagia. Entah itu ilmunya, entah itu infaknya, entah itu sedekahnya, entah itu istiqomahnya, siapapun. Kalau kita senang, maka iman kita naik. Berarti kalau dibalik, kalau ada orang benci dengan orang mukmin, bagaimana level imannya? Turun, mudun. Walaupun ahli jamaah, walaupun ahli tahajud, walaupun ahli Quran, lihat hatinya, cinta enggak dengan sesama kaum muslimin. Kalau dia cinta, maka semuanya akan berarti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita sudah memahami semacam itu, maka kita lihat beberapa hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Imamul Hakim meriwayatkan, in lamma khalaqallahu al-khalqa ikhtaral Arab. Ini hadis riwayatnya Imam Hakim, dan hadis adalah yang menyampaikan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita iman kepada Nabi, berarti harus iman kepada sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad. Kita hayati hadisnya, ketika Allah menciptakan semua makhluk, Allah memilih kabilah Arab. Ini hadis, ini ilmu, ini agama. Bukan karena Arabnya, tapi karena ini adalah syariat. Waqtara minal Arab Quraisyan, dari kabilah Arab yang diciptakan oleh Allah Ta'ala begitu banyak, luar biasa. Yang paling dipilih oleh Allah adalah kabilah Quraisy. Waqtara minal Quraisy Bani Hashim, dan dari kalangan Quraisy, suku Quraisy banyak sekali kabilah-kabilah, dan dari kabilah yang terpilih adalah kabilah Bani Hashim. Waqtarani min Bani Hashim, aku, kata Rasulullah, terpilih dari sekian kabilah Bani Hashim. Fa'ana khiratun min khirah, aku adalah intisari dari pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah masuk di Indonesia ini isu-isu ingin menjauhkan kaum muslimin dari nabinya dengan trik-trik tertentu, cara-cara tertentu. Bagaimana Islam ini copot, bagaimana cara muslimin membenci nabinya. Loh, kok bisa muslimin membenci nabinya? Caranya disuruh membenci Al-Quran. Kenapa begini? Disuruh membenci zuriyahnya, disuruh membenci habaib, lalu kemudian disuruh membenci orang Arab. Kalau sudah ada orang benci Quran, benci zuriyah, benci orang Arab, kedepannya benci siapa? Kedepannya benci siapa? Ini tujuan inti. Tidak secara langsung, tapi dikait-kaitkan. Karena satu oknum, karena satu kesalahan, kemudian dipukul rata. Na'udzubillah. Masuk hadis yang lain, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Menghina itu apa? Ngenyek. Napa Pak? Ngenyek itu apa? Ngejek itu apa? Meledek itu apa? Ngolok. Satu orang muslim, kita nggak bahas masalah ilmunya, nggak bahas masalah istiqamah ibadahnya, Islam yang ada di dadanya, jangan dihina. Fusuk, napa? Pasai, gak pantes ngasih mau'idhah hasanah, gak pantes naik mimbar yang sanadnya kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau mulutnya sudah kotor, kalau mulutnya di dalamnya selalu digunakan untuk menghina orang, apalagi mulutnya isinya kebun binatang. Banyak sekarang Pak kebun binatang jalan, mulutnya orang isinya semua hayawan, dinosaurus masuk. Sibabul muslim fusuk. Ada tetangga punya mesin gak pernah jamaah, jenengan hina fasik. Ada majelis taklim, tetangga mau hadir, jenengan hina fasik. Sudah fusukun fasik. Wa qitaluhu kufrun.
membunuh orang muslim kafir, naudzubillah. Inilah harga kemuliaan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan landasan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tolong jawab kompak. Kalau tanpa Islam dari Arab, apakah Islam itu akan sampai ke kita Indonesia? Kurang kompak. Kalau tidak ada nabinya, nabi Arab, kita tidak mungkin bisa membaca Al-Quran. Juga kita tidak tahu bagaimana sholat dengan takbir kita, dengan salam kita, karena barokahnya Nabi Muhammad yang datang dari kota Arab. Kenapa Bani Israel dilaknat oleh Allah? Kenapa orang Yahudi dilaknat oleh Allah? Dengki kalau nabinya dari kota Arab. Rata-rata para anbiya, para mursalin itu semuanya datang dari Bani Israel. Sampai Nabi Ibrahim dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena banyak keturunan dari Nabi Ibrahim jadi nabi rasul dari kalangan Bani Israel. Atas hikmah dari Allah ingin menguji kualitas imannya Bani Israel dengan kitab Tauratnya, datanglah Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Mereka percaya Adam, Nuh, Ibrahim, percaya 100%. Tapi kalau sudah dengan Muhammad ini nggak percaya. Alasannya kenapa? Alasannya mulai dari biyen UKB Nabi ini Bani Israil kok terakhir Nabi ini dari kota Arab. Duribat alaihimul dhillatu wal maskanah. Sampai sekarang Bani Israel itu dihinakan oleh Allah, bahkan sifat tomaknya melekat sampai hari kiamat. Mereka punya negara, pengen rebut negara. Mereka punya kekayaan, pengen rebut. Kenapa? Wal maskanah. Sampai hari kiamat hati mereka bersama para turunannya dikasih sifat tomak, rakus. Lihat apa yang kurang dari mereka, apa yang kurang dari mereka. Negaranya besar, kekayaannya melimpah, tapi kenapa masih merongrong ingin menghancurkan negara yang lain? Sesuai dengan nas Al-Quran, duribat alaihimul dhillatu wal maskanah, dihinakan sampai hari kiamat dan dikasih hatinya merasa miskin dan tamak sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Dzalika bi'annahum kafaru biayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka mengkufuri ayat Allah. Di dalam kitab Taurat itu ada sifat-sifat Nabi dirahasiakan, dikhianati, nggak disampaikan ke forum umum rakyatnya, masyarakat, tidak disimpan supados masyarakat tidak tahu tentang sifat kelebihan Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus sadar, inilah fitnah di akhir zaman. Berupaya orang-orang tertentu untuk menyimpan dan untuk merahasiakan apa yang menjadi kelebihan Nabi Muhammad. Acara maulid Nabi yang dibahas, artinya mana sifatnya Rasul, mana kemuliaan Rasul? Jawabannya kuno, apa? Pembahasan kuno. Yang dibahas partainya, politiknya, organisasinya, padahal sepanduknya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang terjadi di Indonesia ini, kita harus waspada, jangan terbawa arus, baik dengan media, baik dengan apapun. Kita belajar, kita mengaji, kita punya sanad, kita punya guru, kita punya rantai emas ilmu kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan
Allah menjaga negara Indonesia, melindungi negara Indonesia, merawat negara Indonesia dari fitnah-fitnah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga generasi kita insya Allah menjadi generasi yang saleh dan salihah, dan generasi yang membahagiakan nusa dan bangsa, dan membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Masjid Baitul Islah tambah berkah, tambah makmur, tambah manfaat, memberikan kemanfaatan kepada para jamaahnya, khususnya kepada para lingkungannya, kepada masyarakat ABR secara khusus, kepada masyarakat Gresik sekitarnya, kepada seluruh Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula masjid dan musola di sekitar kita. Semoga dengan adanya masjid musola di sekitar kita, insya Allah kawasan tambah rahmatnya dari Allah, kawasan tambah pengampunan dari Allah, kawasan tambah pandangan dari Allah, dan insya Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, istiqomahkan doa yang menjadi wiridanya wali abdan. Wali nomo abdan, bukan sekedar wali, di atas wali namanya wali abdan. Kinten-kinten jenengan fahami ibadah wali abdan itu nopo? Poso untuk dirinya, Quran untuk dirinya, tahajud untuk dirinya, haji untuk dirinya. Napa ibadah? Napa ibadah? Sedekah sudah jelas itu sedekah. Ada lain sedekah berat bagi yang mampu, nggak mampu. Napa? Doa. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Sering kita dengarkan dari Abu Fauzi, Rafi'i Hasan, Abu Ammar, Sa'ad, para ulama kita. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Ta'zim kita tanpa merendahkan yang tanpa sayyidina, kita pakai Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni kuwabeh. Napa mana kabeh? Mana semua kabeh. Berarti sing maksiat mlebu, sing maksiat masuk, sing ahli maksiat masuk, sing belum punya ilmu masuk, semuanya masuk, selama dia digolongkan termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ternyata ini rahasianya, para wali diangkat oleh Allah, hatinya bersih, hatinya jernih, tidak ada hasud, tidak ada dengki, tidak ada unek-unek. Makanya biasakan senyum dengan orang. Monggo sarang-sarang senyum. Siapa kasih senyum? Senyum, biasakan biar rontok gitu. Penyakit hati bikin dia rontok. Oh, dia kunut, saya nggak kunut. Senyum, nggak ada pembahasan. Kudu harus kunut atau tidak kunut. Oh, masjidnya jatah nggak pakai cacatan. Kalau senyum nggak pakai apa? Cacatan. Islam, iman, la ilaha illallah, iya. Tuhannya satu, iya. Muhammad nabinya, iya. Sholat dari waktu, iya. Muslim. Sama. Boleh masjid beda, tapi kalau ngopi banyak. Goes, ono goes dari ada satu ekonomi sudah kan. Betul satu orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini keberhasilan orang-orang dulu diangkat derajatnya oleh Allah, bukan tahajudnya. Tahajud itu berat, bukan puasanya. Apalagi kok saya ngomong ketok tadi. Belajar bersih hati. Hanya Dawi ya Asrori turun pun ya Rafiq. Riyadhus sing paling enak nyaman itu bersih hati. Enggak pilih. Sedekah tiap hari 1 juta. Berat apa enteng? Berat. Kita dijawab sama bareng-bareng. Sedekah tiap hari 1 juta. Berat apa enteng? Berat. Opak berat. Apalagi sahem. Puasa tiap hari berat apa enteng? Berat. Ojo Quran tiap
berat. Kalau kita tidak bisa riyadhah dengan uang kita, tidak bisa riyadhah dengan kekuatan kita, tidak bisa riyadhah dengan Quran kita, minimal kalau berjalan dimanapun berada, pasang yang namanya prasangka baik dengan orang, husnudzon kepada siapapun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini cuma nih, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur an ummati sayyidina Muhammad. Ini cuma nih, ya Allah, ampuni semua tanpa terkecuali semua umat Kanjeng Nabi. Ya Allah, rahmati semua. Kalau Pak rahmati kecuali tonggo budak dong, gak masuk. Kecuali yang benci aku gak masuk. Kecuali yang partainya sama dengan aku gak masuk. Infirli ummati sayyidina Muhammad. Semua umat Kanjeng Nabi, insya Allah kita akan duduk bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad bangga dengan kita. Nah, kadang-kadang ada ulama dalam kitabnya matur, aku belum siap ketemu dengan Nabi. Belum siap. Dikasih amalan wiridan, belum siap. Belum. Kenapa? Aku kalau ketemu ngomong apa? Apa yang harus saya omongkan kepada Nabi? Apa yang membuat saya bahagia dengan Kanjeng Nabi? Apa kebahagiaan yang saya berikan kepada Nabi? Sudahkah ahli sedekah? Sudahkah ahli manfaat kepada orang? Sudahkah ahli tahajud kita? Sudahkah ahli? Aku belum siap karena belum bisa. Bagaimana nanti ketika ketemu dengan Nabi Muhammad SAW? Oleh sebab itu, ayo kita niati, ajak tetangga, kerabat kita, sahabat kita. Kalau ada majelis taklim, kita ajak untuk hadir bersama-sama, walaupun garingan apa gorengan? Kalau garingan apa? Walaupun apa nih? Gorengan. Sekali-kali garingan. Ayo, niat ngaji atau niat gorengan? Oke. Masjid Alia, ngapunten. Oke. Kita berharap tidak memberatkan. Kadang-kadang ada sebagian takmir itu badai ngadak wirdinan masuk KBR terus. Wah, ini entah epiro, betul. Ini pun lahirnya nih tahun 2015. Sudah Pak Amar sampai nyatet nih tenggene nopo kalau nopo niku kutape tahun 2005. Jadi wis insyaallah kuat, amin Allahumma. Amin. Pun pokoknya jenengan buka wonten miki, wonten miki, wonten sing hadir, wonten nopo niki. Kopi harus mangke kula. Monggo dibuka. Ayo kita bareng-bareng ngaji bareng-bareng, mencari ilmu bareng-bareng dengan tujuannya ta'aruf, saling mengenal satu sama lain agar kita dikenal oleh Allah, agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.